Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lil lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ini suaranya kedengaran ya? Biasanya agak menggema-gema gitu. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah. Terima kasih ya Allah, akhirnya tiba juga di masjid atau mushola ini? Masjid ya, Al Barokah, gedung cyber, luar biasa, Masya Allah. Datang ke gedung-gedung sekarang untuk menegakkan syiar Islam. Alhamdulillah ya, puluhan tahun datang ke gedung-gedung ngurusin bisnis, isi acara gitu ya, ngurusin lobby ini dan itu. Nah, Masya Allah, sekarang diminta Allah untuk menegakkan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam pada Nabi besar yang senantiasa kita rindukan, yang kita harapkan syafaatnya. Betulkah kita merindukan beliau? Betulkah kita mengharapkan syafaatnya? Dengan cara apa kita bisa mentafakuri apakah betul kita merindukan beliau, apakah betul kita harapkan syafaatnya, seberapa banyak kita sering mengirimkan sholawat, dan seberapa tertunduknya diri kita ketika sholawat sedang dibacakan. Ya, itu menjadi bagian dari tafakur kita terhadap keseriusan kita di dalam mencari jalan akhirat, ya, insyaallah. Karena tadi di awal sudah disampaikan terlebih dahulu tentang barang-barang yang dibawa, maka saya minta waktu 2 menit aja untuk menjelaskan hal itu. Habis 2 menit udahan. Ya, kebetulan saya punya 2 gerakan yang kalau saya tidak salah dengar, pernah dapat kabar bahwa gerakan itu juga menginspirasi teman-teman di sini ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau menginspirasi langsung aja menjadi bagian dari gerakan itu. Sebetulnya saya bawa 2 video dari 2 gerakan tersebut, tapi sayang tadi waktu dicek yang satu nggak ada ya, nggak keluar. Jadi hanya ada 1 video. Nggak apa-apa, nanti kalau sempat kita putar, kalau nggak sempat ya nggak usah. Yang penting Masnya udah standby dulu ya. Terima kasih ya Mas ya. Yang pertama gerakan saya adalah Amazing Muslimah. Ini sebuah gerakan yang saya inisiasi dengan tujuan untuk membumikan Al-Quran, sehingga kami punya tagline Let's Read and Understand Al-Quran. Apa yang dilakukan oleh gerakan ini? Yang pertama, saya bekerja sama dengan Dompet Duafa karena saya harus menggalang sodakoh. Untuk apa sodakohnya? Kerja pertama gerakan ini selama 1 tahun, selama sisa waktu di tahun 2014 plus 1 tahun di tahun yang akan datang, kami akan membuat pelatihan 1 day training bisa membaca Al-Quran dengan metode tahrir untuk 10.000 muslimah di Indonesia. 1 kali pelatihan 50 orang, sehingga saya mengalokasikan 200 kali pelatihan, dan sampai sekarang sudah dilakukan pelatihan untuk sekitar 500 muslimah. Tangerang, Palembang kami baru luncurkan di Jogja, tanggal 9 akan diluncurkan di Jakarta, dan berlanjut ke kota-kota lain. Tahun depan juga bergerak ke Indonesia Timur. Maka saya mengundang gedung cyber, kalau ada saudara-saudaranya yang belum bisa baca Quran, ada teman-teman yang belum bisa baca Quran, belum lancar, terbata-bata, pernah bisa baca tapi lupa, silahkan didata. Kami mengalokasikan untuk setiap taklim, untuk setiap jamaah, kami mengalokasikan 1 kali pelatihan for free, karena memang ini saya bercita-cita melatihkan 10.000 muslimah dengan gratis, tidak berbayar. Sebab kalau berbayar ini pakai metodenya metode profesional dari lembaga profesional, 1 orang bayarnya 350.000. Jadi ini saya gratiskan. Untuk apa? Dari mana dananya saya peroleh? Tentu dari menggalang sodakoh, baik sodakoh secara langsung, di situ ada brosurnya Amazing Muslimah, di baliknya ada nomor rekeningnya, atau saya menggalang dari charity product. Buku-buku saya, 1 tahun ini saya menulis 4 buku, maka sekarang hasilnya saya dedikasikan masuk kepada gerakan. Lalu saya membuat gamis, saya membuat kerudung, itu kerudungnya kerudung panjang, ada macam-macam warna dan coraknya, bolak-balik, bisa dipakai coraknya, bisa dipakai dalamnya yang polos.
ada bros, ada macam-macam. Dari menggalang dana tersebut selama 2 bulan, alhamdulillah sampai akhir tahun ini insya Allah dengan izin Allah saya bisa membiayai pelatihan untuk sekitar 2000 muslimah. Maka jika di cyber ini ada, silahkan dicatatkan, dikumpulkan. 1 kali pelatihan 50 orang, insya Allah mudah-mudahan bisa ikut terbiayai dengan kelompok-kelompok yang sedang dibiayai sampai akhir tahun 2014 ini. Yang kedua, gerakan saya Akhwat Bergerak. Akhwat Bergerak ini adalah gerakan yang cita-citanya terus menebar inspirasi dan berbagi perjuangan. Pada tahun pertama gerakan ini kami punya agenda majelis inspirasi, yaitu majelis tempat berbagi ilmu, tempat berbagi pengalaman, berbagi susah, senang, suka, duka, bercerita dengan basis keislaman. Majelis ini juga saya gratiskan. Kami membuat jadwal agenda keliling ke 50 kota di seluruh Indonesia. Sampai akhir tahun ini, sejak Juli kemarin ke 25 kota, saya sudah bergerak sampai 19 kota. Tahun depan 25 kota lagi, nanti bisa terus lihat di Twitter saya. Di Jakarta juga akan rutin 1 bulan sekali, free, semuanya digratiskan. Dari mana biayanya? Kerja cari sedekah juga untuk membiayai itu. Sambil majelis ilmu ini berkeliling, maka majelis ilmu ini juga bekerja sebagai sebuah gerakan kemanusiaan untuk dunia Islam. Maka untuk dunia Islam di tahun pertama ini kami bekerja untuk jalur Gaza. Mohon dukungannya, mohon bantuannya, mohon sedekahnya. Jika memang ingin menyalurkan gerakan ini, saya kerjasamakan dengan aksi cepat tanggap. Kalau yang pertama tadi dengan dompet duafa, sebab saya ingin konsisten 1 tahun bekerja untuk Gaza. Apa yang saya lakukan untuk Gaza? Yang pertama, kami membiayai persalinan 1000 ibu di Gaza, sudah distribusi terus untuk sekitar 200 ibu berjenjang 20 seperti itu. Yang kedua, kalau tidak ada aral melintang, semuanya aman, lancar, diridhoi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan depan kita luncurkan Akhwat Bergerak bekerja sama dengan mitra-mitra dan seluruh jamaah akan membangun kembali Syams Al-Amal School, sekolah satu-satunya fasilitas sekolah untuk anak-anak cacat yang ada di jalur Gaza yang kemarin habis dibombardir Israel. Maka insya Allah bulan depan kalau lancar semuanya diizinkan Allah, kita akan bangun kembali sebagai shelter pendidikan untuk anak-anak cacat di sana. Dari mana dananya? Sama, menggalang sedekah dari mana-mana, dan termasuk seperti ini. Jadi buku saya, khusus buku saya yang ketiga ini, karena ini national bestseller, luar biasa perputarannya, dan kebetulan untuk Gaza kondisinya genting, maka khusus buku yang ini saya dedikasikan untuk membiayai proyek-proyek untuk jalur Gaza. Kira-kira seperti itu, supaya jelas dulu, karena kalau nanti ada yang mengambil buku, ada yang mengambil jilbab, nawaitunya sedekah, ya. Sedekah 100.000 dapat hadiah buku, sedekah 200.000 dapat hadiah hijab. Karena tadi diumumkannya beli, gitu ya. Tadi belum sempat disampaikan. Nawaitunya sedekah dari saya, nawaitunya hadiah, gitu ya. Sedekah saya beri hadiah. Insya Allah mudah-mudahan jadi catatan amal bagi kita semua yang bersaksi di hari penghisaban. Amin ya rabbal alamin. Kita punya waktu sampai jam 1 katanya, sekaligus tanya jawab. Tema kita adalah yuk move on. Kalau yuk move on langsung ingatnya putus cinta gitu ya, move on gitu ya kalau anak-anak zaman sekarang. Padahal yuk move on yang kita bicarakan di sini tentunya adalah tentang hijrah, ya, bergerak, berpindah. Kalau itu adalah tentang hijrah, bergerak dan berpindah, maka saya ingin lebih dulu mengupas sedikit saja pelan-pelan tentang hijrahnya. Apa itu hijrah? Hijrah itu pindah memang ya, berpindah dari keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik, keadaan yang buruk jadi baik, sudah lebih baik makin baik, terus pindah. Hijrah sendiri secara syar'i, secara syariat, secara syar'i itu sudah selesai ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah melakukan hijrahnya dari Mekah ke Madinah, ya. Peristiwa itu sudah selesai. La hijrata ba'dal fatah. Jadi tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Jadi Rasulullah pindah ke Madinah setelah 8 tahun di Madinah, kemudian pasukan kaum muslimin di bawah kepemimpinan beliau menaklukkan Mekah kembali dari kaum kafir Quraisy. Maka selesailah sudah peristiwa hijrah. Yang tidak pernah selesai adalah makna. Kenapa makna hijrah itu tidak pernah selesai? Sebab dalam salah satu hadisnya, hadis riwayat Ahmad kalau saya tidak salah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepadaku 5 hal yang harus aku sampaikan pada umat.
Perintah pada Rasul artinya diperintahkan kepada umat. Apa 5 hal itu? Yang pertama, berjamaah. Ya, orang Islam diminta berjamaah. Salatnya berjamaah, berjuangnya berjamaah. Asal jangan maksiatnya berjamaah, ya. Jadi berjamaah yang pertama. Yang kedua dan ketiga apa? Sami'na wa ata'na. Dengar, taat gitu, ya. Itu permintaan Allah juga. 2 dan 3 tuh. Yang keempat, hijrah. Itu langsung Allah sampaikan pada Nabi Muhammad dan diminta Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat, hijrah. Yang kelima adalah jihad fisabilillah. Ini 5 yang Allah minta. Kata Nabi, aku diminta oleh Allah, diperintah oleh Allah atas 5 hal ini, maka ini aku sampaikan lagi pada kalian. Jadi hijrah ini perintah ini dari Allah. Kemudian pada salah satu riwayat hadis yang lain, Rasulullah berkata bahwa hijrah itu tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah terputus sampai dengan terputusnya taubat. Dan taubat tidak akan pernah terputus sampai dengan matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Lihat, luar biasa. Luar biasa permintaan Allah pada kita untuk berhijrah. Hijrah nggak akan pernah selesai sampai taubat terputus. Dan taubat nggak akan pernah selesai sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Hari apa itu artinya? Kiamat, ya. Jadi sebegitunya kita diminta untuk berhijrah. Maka banyak kiai kita, ulama kita, guru-guru saya mengatakan, Mbak Peggy ingat ya, taubat itu adalah pintu awal, pintu pertengahan, pintu akhir bagi orang Islam. Jangan pernah ditinggal taubatnya. Sering nggak ninggalin taubat? Seberapa sering mengucap astagfirullahaladzim wa atubu ilaih? Yang paling sederhana tuh dari taubat ya. Seberapa sering sholat taubatnya? Ya, ini taubat jangan pernah ditinggal, karena ini kunci dari hijrah. Tapi makna yang bisa kita ambil dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW ini bertepatan dengan tahun hijriyah ya. Kita masih di awal hijriyah. Islam diturunkan sekitar abad ke-7 kepada Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dari Malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad secara berjenjang selama 13 tahun ketika beliau sudah diangkat menjadi Nabi dan beliau berada di kota Mekah. 13 tahun masa yang tidak mudah. Diturunkan Al-Quran kepada beliau, diperintahkan mensyiarkan agama Islam. Ingat nggak Nabi Muhammad dari mudanya di kalangan kaum Quraisy digelari apa? Al-Amin, orang yang terpercaya. Karena beliau ini nggak pernah ngomongin orang, ya, dikasih amanah itu dijalankan, nggak pernah menggerutu, nggak pernah pasang tampang nyebelin gitu ya, selalu cerah gitu ya, baik hati, jujur, sehingga diberi gelar Al-Amin. Itu belum diangkat jadi Rasul, belum. Ketika beliau diangkat jadi Rasulullah, apa yang terjadi? Disebut apa? Tukang tenung, tukang sihir, penjahat, ya, dikejar-kejar, mau dibunuh, disiksa, dilempari kotoran. Ini yang bisa kita ambil, ini pembelajarannya dari orang yang dipuja-puji, orang yang dianggap baik, orang yang disukai. Ketika beliau menegakkan perintah Allah, langsung dicaci maki sama orang, langsung dianggap orang jahat, langsung dianggap tukang sihir, langsung mau dibunuh, langsung dikejar-kejar, langsung gak ada yang menemani. Jalan Allah itu sepi, ya. Jangan mencari keramaian jika sudah nawaitu hijrah ke jalan Allah. Kenapa? Sebab Allah memilih hamba-hambanya yang diberi kepercayaan itu oleh Allah untuk meneruskan dengan sebenar-benarnya, meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Itu jalan yang sepi. Itu yang kita bisa ambil pembelajarannya dari peristiwa turunnya Islam, dari peristiwa hijrah. Maka kemudian ketika Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan di kota Mekah selama 13 tahun, tentang apa itu? Fokusnya ayat-ayat suci yang turun di kota Mekah adalah tentang ketauhidan dan akhlak. Tauhid itu awal. Sudah hijrah ke Madinah, Rasulullah berada di Madinah. Di Madinah lah ayat-ayat suci Al-Quran yang menyangkut hukum itu diturunkan.
dan itu mungkin hanya 30% dari keseluruhan Al-Quran. Sehingga Quran itu petunjuk, penuntun sekali kita pada ketauhidan, pada akhlak, pada perilaku gitu ya, pada implementasi. Bukan cuma sebatas teori, bukan hanya konstruksi hukumnya. Itu turun di Madinah sehingga ini jadi satu kesatuan besar ini ya, Al-Quran ini lengkap gitu untuk menjadi panduan bagi umat Islam. Maka pembelajaran yang paling mendasar adalah tentang bahwa ketika kita pindah kepada jalan Allah Ta'ala dengan niat sebenar-benarnya untuk Allah Ta'ala, itu ujiannya berat, itu cobaannya berat, pasti. Tapi mampu nggak dihadapi? Insya Allah mampu. Kenapa? Karena berpegang pada Allah. Adakah kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah? Kalau jawabannya nggak ada, kenapa kita menyerah? Kenapa kita menyerah pada tuntutan dunia? Kenapa kita bersembunyi di balik, ya memang, ya abis gimana ya? Sekarang kayak begini sih di dunianya. Seberani itukah kita menduakan kekuatan dan kebesaran Allah? Saya tanya. Siapa yang ciptakan bumi? Allah Ta'ala. Yang ciptakan langit? Allah Ta'ala. Ciptakan Pluto, Mars, Neptunus dan semuanya? Allah Ta'ala. Ciptakan pohon? Allah Ta'ala. Ciptakan laut? Allah Ta'ala. Ciptakan gunung? Allah Ta'ala. Ciptakan bukit? Allah Ta'ala. Ciptakan surga? Allah Ta'ala. Ciptakan neraka? Allah Ta'ala. Yang menciptakan setan? Allah Ta'ala. Berani kita menduakan Allah dengan segala sesuatu? Berani kita perintah Allah yang jelas-jelas kita tahu, nanti dulu deh, tunggu dapat hidayah, Allah dipinggirkan, Allah disingkirkan. Saya bicara begini bukan karena saya orang baik, bukan karena saya orang suci, bukan karena saya orang yang dari nol itu bersih, belajar dari pesantren, ngerti segala. Saya ini pendosa ya. Saya ini jahiliyah, kejahiliahan yang paling gampang dilihat aja. Jadi artis dari umur 14 tahun, sekarang umur 38, dakwah baru 1 tahun, pakai jilbabnya baru mau 2 tahun. Berarti saya hidup 36 tahun, dari umur 14 jadi artis. 14 sampai 36 berapa tahun ya? 14, 24, 22 tahun ya. Yang paling mudah dan kasat mata, maaf sekali, jangan kecil hati yang ada di sini ya. Yang paling mudah dan kasat mata, 22 tahun saya jual aurat saya buat dunia. Ya, ini yang paling kasat mata. Begitu aurat itu dibuka, direlakan untuk dunia, untuk kepentingan profesionalisme, untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan pergaulan, untuk kepentingan segala sesuatu yang basisnya dunia, sikap itu terbawa. Sikap terbawa. Al-iman yazid wa yankus, kata Nabi. Apa itu? Iman itu naik dan turun. Kalau kalian mau iman kalian naik, maka caranya cuma satu, takwa. Apa itu takwa? Jalankan perintah, jauhi larangan, dilakukan. Tapi kalau kalian tinggalkan perintah, kalian banyak lakukan larangan, atau sengaja bermaksiat, atau kalian nggak peduli, nggak mau belajar, atau nanti aja Allah disingkirkan, maka iman akan turun terus. Itu terimplementasi dalam sikap. Maka ketika saya memutuskan untuk berhijrah, untuk move on dalam hidup saya, apa yang pertama saya lakukan? Saya cerita di buku ini, syahadat, syahadu alla ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lagi. Kita tanya sama diri kita, saya Islam. Konstruksi yang paling mendasar dari keislaman kita lakukan nggak? Kalau enggak, jangan kita bertanya juga, kenapa ya umat Islam sekarang begini? Jangan. Kenapa saya bikin Amazing Muslimah? Kenapa saya sangat ingin berkontribusi dalam pelatihan baca Quran? Kenapa kok metodenya one day training? Yang pertama, 53% umat Islam di Indonesia nggak bisa baca Quran. Saya begajulan, jahiliyah, jumpalitan, ina itu, umur 0 sampai 12 tahun, abis-abisan orang tua saya ngajarin agama. Punya dasar, punya basis. Maka para ibu di sini jihad fisabilillah. Anak, bapak, ibu yang ada di sini, tolong anak di usia golden age jangan dilepas. Kasih panduan ketauhidan, akhlak Islam yang kuat. Sebab kenapa? Ketika mereka terjun, bisa jadi seperti saya, terjun ke dalam dunia yang sesungguhnya terus habis dilibas oleh kepentingan dunia.
nanti nggak punya pegangan. Tapi ketika saya mencari jalan kembali lagi untuk hijrah, ada pegangannya karena punya ilmu yang ditanamkan. Bacaan Qur'annya terjaga sampai hari ini. Dalam kejahiliahan saya, ibu saya tiap waktu tiap saat baca Qur'annya, ya lo ngumpat ke kamar di atas, Bismillahirrahmanirrahim, suaranya kenceng-kenceng padahal baca cuma 2 ayat, habis itu udah diem kan ngerjain yang lain-lain gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada surah Hud ayat 15 dan 16 Allah berkata, barang siapa menginginkan dunia dan perhiasannya, maka akan aku balas kerja keras mereka dengan sempurna tanpa aku rugikan sedikit pun. Jadi kalau kita itu kerja keras di dunia, itu Allah balas dengan sempurna tanpa dirugikan sedikit pun. Saya kerja kerasnya kurang apa? Dari satu profesi keartisan aja, saya main sinetron, saya main film, saya main teater, saya pembawa acara, saya MC di atas panggung, saya model iklan, saya model pragawati, saya di belakang layar saya produsernya ya TV, ya musik, ya event. Saya pernah menjadi sutradara, saya penulis, saya creative director. Kayaknya di industri hiburan gak ada yang gak dikerjain. Dan itu selama 22 tahun habis itu waktunya dipakai ngerjain itu. Baru satu. Di luar itu saya pengusaha, perusahaannya gak satu, perusahaannya 6 ya. Macam-macam bidangnya, dari mulai bidang ya communication sampai bidang yang berat-berat, trading, tambang, senjata, segala macam lah. Udah hatam lah urusan bisnis A, B, C, D ya, segala macam itu insya Allah udah menguasai macam-macam. Sebagai seorang penggiat sosial, yayasan saya nggak satu, yayasan saya 3 waktu itu. Umur saya 18 bikin yang pertama, umur 21 bikin lagi, umur 26 bikin lagi, umur 30 saya memimpin organisasi sosial internasional yang berkedudukan di Eropa. Dalam masa itu saya banyak sekali menjadi dutanya negara ya, juru bicara berbagai kementerian, juru bicara berbagai macam proyek-proyek pemerintah. Mewakili Indonesia ke PBB ya udah, ke KTT ASEAN ya udah, jadi juru bicara Presiden World Bank Amerika ya udah ngelakuin macam-macam. Jadi dewan penasehat dari lembaga dari Departemen Sosial Budayanya Kedutaan Besar Amerika di Indonesia. Saya pernah melakukan hal itu. Artinya saya sudah melakukan hampir semua hal di dalam hidup saya. Apa kaitannya dengan surat Hud ayat 15-16? Apa kaitannya dengan hijrah? Ayat ke-15 tadi Allah bilang, kalau kerja keras, barang siapa menginginkan dunia dan perhiasannya, aku balas kerja keras mereka dengan sempurna tanpa aku rugikan sedikit pun. Maka Peggy dibalas tuh, ngetop nggak? Ngetop. Duitnya banyak nggak? Banyak. Dari mana-mana udah duit ngalir. Beli apa-apa nggak pernah nyicil. Dah nggak laku bang nawarin cicilan ke saya. Dah gitu ya. Segalanya punya, segalanya ada. Pusing terus di mana-mana. Pusing. Orang pusing nggak punya duit. Saya pusing duitnya dari mana-mana gitu berdatangan ya. Mana pusingnya nggak selesai-selesai, orang minum obat sembuh, saya pusing 7 tahun itu sinetron ya, 7 tahun pusing melulu gitu ya, dikeruk itu duitnya masyarakat dengan pusingnya Peggy kan ya, mengkonsumsi produknya apa yang segala macam udah habis-habisan dia luar biasa. Apa surat Hud ayat ke-16 ini? Barang siapa menginginkan dunia dan perhiasannya, maka akan aku balas kerja keras mereka tanpa aku rugi dengan sempurna, tanpa dirugikan sedikit pun. Ayat ke-16. Itu hamba-hambaku yang di hari akhir nanti mereka menghuni jahanam. Hilang yang mereka lakukan di dunia, sia-sia semuanya. Kita ahli surga atau ahli jahanam? Mari kita tafakkur. Kita ahli surga atau kita ahli jahanam? Kenapa Allah beri jahanam? Karena itu tadi pembukanya, barang siapa menginginkan dunia dan perhiasannya, bukan menginginkan Allah dan Rasulnya. At-Taubah ayat 24 Allah bilang, katakanlah jika bapak-bapakmu, ibumu, anakmu, keluargamu, saudaramu, harta benda yang engkau punya, perdagangan yang selalu engkau khawatirkan kerugiannya, rumah tempat tinggal yang engkau sukai adalah lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, maka kata Allah, tunggu saja sampai ketentuanku tiba. Jadi kita dilihat terus nih sama Allah, dilihat terus, oh iya Peggy benar kerja keras. Kenapa? Dulu keluarga miskin, keluarga orang nggak punya, susah, makan aja susah, pingin ngangkat harkat martabat keluarga, pingin ngangkat saudara-saudara, pingin ngangkat semua, kerja keras habis-habisan, cinta sama orang tua ini, cinta sama adik, cinta sama keluarga, saking cintanya habis-habisan, mati-matian kerja.
kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang jadi malam, malam jadi siang. Dari mulai diajarin pakai jilbab waktu kecil, roknya panjang, lama-lama kainnya jadi semampai, apa? Semeter tak sampai, nggak nyampe semeter juga kainnya, makin naik, makin naik, makin naik. Rasanya baik-baik aja, nggak ada salah, nggak ada dosa, nggak ada apa. Kenapa? Profesionalisme. Saya kan dikontrak, mah ya, saya dikontrak, saya harus mematuhi kontrak saya, memang harus begini. Maka dulu-dulu jangan aneh lihat Peggy ada tabloid keluar, fotonya apa? Nggak pakai apa-apa, ditutup pakai daun pisang gitu. Apalagi fotonya nongkrong naik di atas toilet pakai roknya pendek segini, artistik gitu ya fotonya, artistik pakai daun pisang kemana-mana, dibuka semuanya. Masya Allah, ada saudara-saudara kita ikhwan ya. Tapi saya jujur karena nggak bisa dihapus perjalanan itu ya. Sekarang googling juga Peggy Melati Sukma image, oh ya Allah, gambarnya Masya Allah keluar ya. Itu dia dunia, karena kita menginginkan dunia dan perhiasannya, sehingga laku kita kemudian berbisnis, bekerja misalnya. Yang paling sederhana aja, yang paling sederhana. Pada surah Ali Imran ayat 133 sampai 136, ini ayat yang sering sekali dibaca karena bicara tentang takwa. Di situ Allah mengatakan, jika ingin mengejar surga yang luasnya lebih luas daripada bumi, luasnya lebih luas daripada langit, maka jadilah hamba yang bertakwa. Itu kalau mau surga, dimintanya cuma satu, takwa. Itu baru Ali Imran, tapi Quran, Baqarah, Nisa, semua dibuka selalu ada perintah untuk takwa. Apa itu takwa? Jalankan perintahku, jauhi laranganku, kata Allah. Lalu apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Kalau lihat di Ali Imran 133 sampai 136, yang pertama, keluarkan hartamu di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Itu aja segaris kalimat itu, keluarkan hartamu di jalan Allah. Ingat-ingat tafakur. Itu dulu saya selama begajulan itu keluarin hartanya di jalan Allah atau bukan ya gitu. Terus saya jawab, oh iya kan saya punya yayasan 3. Bantu ina itu, bantu ina ini segala macam. Nanti di hari penghisaban, ingat Allah katakan kematian adalah benar ya? Pertemuan dengan Allah adalah benar, alam barzah adalah benar, hari akhirat adalah benar, hari kiamat adalah benar, hari penghisaban adalah. Saya tanya, yang mana yang udah siap dihadapi? Yang mana? Kematian, alam barzah, penghisaban, alam akhirat. Yang mana yang sudah siap dihadapi? Ya, nanti di hari penghisaban saya ditanya sama Allah, oh iya kamu punya uang banyak, oh iya kamu punya yayasan, oh iya dipakainya, kamu ngerasanya dipakai di jalan Allah sana sini. Oh benar, malaikat raqib catat itu kebaikan. Tapi ditanya, dari mana itu uangnya? Pakai cara apa dapat uangnya? Lengkap ditanyanya sama Allah. Nggak ditanya sepotong-sepotong, lengkap ditanyanya. Maka ketika ciri-ciri takwa adalah keluarkan hartamu di jalan Allah, maka kita tahu jalan Allah itu apa sih cara ngeluarin harta? Zakat, sedekah. Langsung kita pelajari zakat itu caranya gimana, apa ngitungnya gimana, jangan sampai salah. Sedekah itu apa, dari mulai sedekah senyum, sedekah energi, sedekah materi, sedekah ini, sedekah terus dah. Nabung itu kalau zaman sekarang jangan ketinggalan zaman, bukan di bank, di jalan Allah ya. Kiamat udah dekat, tanda-tanda akhir zaman udah dekat. Kenapa tanda-tanda akhir zaman sudah dekat? Saya tanya, Nabi Allah ada berapa? Nabi-Nabi Allah ada 25 yang ada diceritakan sama Allah di Al-Quran. Pada hadisnya Rasulullah mengatakan pasukan Allah, Nabi-Nabi Allah sebelum Nabi Muhammad 124.000. Tapi Allah ceritakan pada kita 25. Untuk apa? Ambillah pelajaran daripadanya. Kata Allah, sudah aku mudahkan Al-Quran agar kalian mengambil pelajaran daripadanya. Maukah kalian ambil pelajaran? Itu Allah balikan tanya sama kita. Aku sudah mudahkan Al-Quran. Kenapa mudah? Detil. Kitab ini adalah kitab yang maha teliti.
Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Kitab ini tidak ada satu sama lain yang bertabrakan. Allah mudahkan, Allah ceritakan, Allah kasih tahu semua. Nanti saya kasih beberapa contoh yang juga ketika proses hijrah saya itu menghantam sekali hati saya. Allah ini kasih tahu semuanya sama kita. Nggak ada yang nggak dikasih tahu. Diminta kita mengambil pelajaran daripada Al-Quran, dari kitab yang maha teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya singkat jadi saya potong gitu ya, nggak apa-apa, nanti supaya 10 menit lagi, 15 menit lagi kita tanya jawab. Kembali lagi soal hijrah, kembali lagi soal move on. Kerangka besarnya yang saya ingin sampaikan sebetulnya adalah ingatlah bahwa Allah memerintahkan kita untuk hijrah, karena Nabi tadi sudah menyampaikan 5 hal yang diperintahkan Allah pada Nabi untuk diperintahkan kepada umat. Dan sudah jelas sekali dikatakan bahwa hijrah itu hanya berakhir ketika taubat terputus, dan taubat itu terputus hanya jika matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Berarti sampai kita wafat, sampai kiamat datang, kita diminta hijrah terus, pindah terus. Maka jangan kehilangan waktu. Untuk bisa hijrah, untuk bisa pindah, apa tuntunannya? Orang nanti pasti banyak tanya, teh biar istiqomah gimana? Teh kayak teteh nih gimana gitu ya. Saya nggak minta jamaah se-ekstrim saya. Ketika saya pindah, ketika saya hijrah, bismillahirrahmanirrahim saya hijrah. Bismillahirrahmanirrahim saya masuk Islam lagi. Bismillahirrahmanirrahim saya mau belajar agama saya lagi. Apa yang saya lakukan? Saya tinggal semuanya. Apa yang dimaksud dengan tinggal semuanya? Proyek apapun, sebesar apapun, saya mundur. Rugi, mesti ganti rugi, mesti. Perusahaan, saya tutup. Satu persatu saya tutup. Banyak orang marah. Banyak orang maki-maki, iya. Itu mesti ditabrak, itu mesti dihadapi gitu. Takut nggak saya? Takut. Khawatir nggak saya? Khawatir. Kehilangan nggak saya? Kehilangan. Apalagi karir keartisan. Indonesia pernah bertanya-tanya, Peggy Melati Sukma kemana sih ya? Berhenti saya, nggak mau saya. Saya mau balik dulu ke fitrah dasar saya. Apalagi yang paling ekstrim, rumah tangga, mundur saya. Udah terlalu banyak mudaratnya, mundur, dah. Saya mundur dari semua hal yang saya rasa bisa menjadi penghalang jalan saya menemukan Allah kembali. Beratkah? Berat. Susahkah? Susah. Tapi Nabi Muhammad sudah mengatakan bahwa ujian yang paling berat, hadis Tirmizi, adalah nabi-nabi, kata Nabi Muhammad. Setelahnya berturutan para orang-orang saleh. Setelah itu kalian semua mendapatkan bala dan ujian dari Allah sesuai tingkat keimanan dan ketakwaan kalian masing-masing. Siapa yang imannya kuat, cobaannya berat. Yang imannya di bawah itu sesuai dengan tingkat iman dan ketakwaannya. Maka Allah memberikan kalian bala dan ujian agar kalian bisa berjalan di muka bumi ini tanpa dosa. Ketakutan sering membuat kita menduakan Allah. Kita duakan Allah dengan kekhawatiran kita. Kita duakan Allah dengan ketakutan kita. Kita duakan Allah dengan belum siap saya, nanti aja. Jangan. Allah sudah persiapkan kita untuk siap menjalani hidup, siap menghadapi tantangan setan. Kenapa? Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Sudah aku berikan petunjuk, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi kalian yang bertakwa. Udah dikasih petunjuknya dari awal, udah disiapin sama Allah. Maka ayo hijrah, ayo pindah terus pada keadaan yang lebih baik. Karena hijrah ini nggak pernah putus sampai dengan tobat terputus. Dan tobat putusnya nanti kalau udah kiamat. Jadi hijrah terus tiap hari, tiap waktu. Hari ini suka ngomel, suka marah, ingat lagi tadi Ali Imran 133 sampai 136. Keluarkan harta di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kadang kita keadaan sempit nggak inget, gua makan aja susah suruh bantuin orang gitu ya. Keadaan lapang lebih nggak inget lagi, jungjang seneng gitu ya. Lebih nggak inget lagi kalau lagi seneng. Berikutnya apa lagi di situ dibilang yang takwa ini? Jangan marah, kata Allah. Mau surga, kata Allah, tahan amarahmu, maafkan saudaramu. Mau surga, itu kata Allah. Apalagi jika engkau melakukan dosa, engkau tahu engkau menzolimi dirimu, berhenti langsung, taubat kepadaku, aku berikan surga bagi kalian. Gampang dapat surga di Islam itu, tuntunannya juga mudah sekali. Maka ayo hijrah sama-sama. Kalau pendosa seperti saya yang udah jumpalitan, udah nggak tahu lagi,
Segala dosa besar itu saya sudah lakukan. Saya nggak bisa sebut satu-satu, tapi saya sudah lakukan. Saya jamin. Kalau yang kayak saya bisa, saya percaya. Yang istiqomah seperti Bapak Ibu di sini, taklimnya istiqomah, memakmurkan masjid, datang sholat ke masjid, kajiannya rutin, insya Allah bisa hijrah tiap waktu, tiap saat. Yang penting apa? Panduannya dipakai, jangan ditinggal. Apa panduannya? Quran. Dah, titik. Kita tadi sudah mengakui betapa maha besar dan maha dahsyatnya Allah. Ya, dalam banyak surahnya Allah mengatakan, aku memiliki, aku pencipta. Kalian ini bukan milik. Maaf, kalian ini bukan pemilik, kalian adalah milik semuanya. Jadi kita maaf, jangan sok berani sama Allah, jangan sok tahu sama Allah. Ketika kita menghadapi masalah, kesedihan, persoalan, kenapa Allah bikin begini, dibalik dulu, kitanya gimana ke Allah gitu. Ya, jangan sia-siakan waktu, ayo hijrah terus ya. Yang suka marah, saya luar biasa dulu di dunia bisnis, saya disebutnya monster. Bukan orang, monster disebutnya. Kalau yang senior-senior, pebisnis senior tuh nyebut saya bulldozer. Pokoknya kalau ada yang susah, ada yang repot nggak bisa didobrak, kerja sama Peggy. Apa aja didobrak sama dia. Gitu ya. Lainnya lagi menyebut saya pemadam kebakaran. Apa? Yang repot, yang susah, yang jelimet, yang ancur-ancuran, yang amburadul, kasih suruh dia kerjain. Beres. Gitu. Tapi saya kejam kerjanya. Kenapa? 24 jam kurang. Saya punya tim 3. Kayak di sini, shifting. Sayanya nggak pernah tidur. Tapi timnya nggak boleh ada yang tidur. Nggak boleh ada yang nggak bisa dicari. Satu tim kerja 8 jam, 8 jam, 8 jam. 5 hari saya nggak tidur, biasa saya. Terus saya cerita di buku ini. 3 hari saya nggak tidur, 5 hari saya nggak tidur, biasa, normal saya. Kenapa? Sebegitu kerasnya hati saya. Kenapa keras? Nggak kesentuh sama Quran. Oh, jadi Mbak Peggy nggak pernah baca Quran? Baca, ritual. Oh, Mbak Peggy nggak pernah sholat dulu? Sholat, ritual. Mbak Peggy nggak pernah puasa? Puasa, ritual. Maka saya ingatkan, jangan terjebak dengan ritual. Islam itu hablum minallah, hablum minannas, hablum min nafsi. Ke dalam diri kita sendiri. Kepada Allah ada berbagai kewajiban dan ritual yang sangat harus kita jaga. Apa itu gunanya? Melatih kita tertib. Hablum minannas, waduh, Allah kasih tahu. Sedekah, zakat, jangan marah, maafkan saudaramu, jangan gibah, jangan fitnah. Lagi sedih, ketemuan dong, gue pengen curhat. Belum nyampe hati kita curhat. Lu tahu nggak? Si Anu tadi ina anu. Ya Allah, curhatnya aja belum. Udah si Anu ina anu. Gitu kan? Maka Islam bilang, kata Allah apa? Kalau kalian sedih, kalau kalian susah, apa Allah bilang? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, ada aku bersama kalian. Maka diminta pertama kali kita sujud ngadu sama Allah. Jangan kita menyengajakan diri yang mendekatkan pada ghibah. Ya, aib saudara kita yang kita omongin, kita sebarkan, kalau benar namanya ghibah. Kalau nggak benar namanya fitnah. Allah suka nggak dua-duanya? Kenapa kok infotainment ratingnya tinggi? Nah itu saya juga bingung. Dulu juga saya seneng banget gitu ya. Nah itu makanya kita jangan tanya kenapa sih Islam kok sekarang begini. Ya belum nafsinya kita jaga. Kenapa Islam sekarang begini? Kan kitanya yang orang Islam. Kalau kita tahu ghibah dan fitnah nggak boleh, tapi infotainment ratingnya semua tinggi-tinggi dan selalu ditunggu, ya kita tanya diri kita, kenapa ya Islam begini? Oh iya, lihat diri sendiri dulu gitu. Ya, maka para pejuang-pejuang Allah ini yang menghidupkan majelis, memakmurkan masjid, istiqomah, hijrah terus, hijrah terus, hijrah terus. Ambil makna hijrah Nabi Muhammad. Begitu sampai di Madinah, perjuangannya makin kencang. Setelah dari Madinah, Islam berkembang menjadi konstruksi peradaban. Islam berkembang jadi sistem administrasi, sistem tata negara, jadi sistem pemerintahan, terus berkembang sampai terus perjuangan Rasul diteruskan para Khulafaur Rasyidin. Pada masa Sayyidina Umar bin Khattab menguasai 2/3 dunia. Luar biasa ya. 1453 pusat peradaban dunia yang saat itu luar biasa dikuasai kaum muslimin. Apa itu? Konstantinopel ya. Itu Islam.
sampai abad ke-15 itu masih, abad 16 masih, abad 17. Begitu makin kesini karena kejayaan kita, maka mulai ini ya. Ini not nature-nya. Kalau ada sesuatu yang berjaya mengancam yang lain, maka yang lain akan bergerak nih untuk mencegahnya. Here we are today. Hari ini kita seperti ini. Maka jangan putus majelisnya, jangan putus mensyiarkan, jangan putus dakwahnya. Ini wajib, bukan saya aja, semua wajib. Sampaikan walau hanya satu ayat. Mulai dari diri sendiri, hablum minallah dijaga, hablum minannas dijaga, hablum min nafsi. Saya perlu waktu sedikit menjelaskan tentang apa itu hablum min nafsi, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Ya, ini penting, ini mula, ini awal, ini basis sekali untuk hijrah ini. Kita faham, kita kenal siapa diri kita. Pada hadis qudsi kata Allah, barang siapa yang tidak mengenal dirinya yang sejati, dia tidak akan mengenal Tuhannya. Itu kunci. Lalu pertanyaan kita, siapa diri kita yang sejati? Kita bertanya, siapa ya diri saya yang sejati? Maka terbukalah Al-A'raf 172. Kata Allah, kalian semua berasal dari alam ruh, alam zat. Ya, ruh kita semuanya berasal dari alam ruh, semuanya. Maka itu kita yang asli. Kenapa begitu? Teman-teman kita yang wafat, yang mendahului kita, waktu lagi digolerkan, ada nggak yang bisa, dadah saya duluan ya dimakamkan gitu? Nggak ada ya? Ada nggak yang kakinya naik-naik? Aduh, tolong dong itu kain kafannya diikatnya gimana sih kok kayak begitu? Kabur semuanya ya. Nggak ada yang begitu ya? Kenapa dia sudah tidak bisa bicara? Kenapa dia tidak bisa bergerak? Kenapa dia tidak bisa tertawa? Kenapa dia tidak bisa berpikir? Kenapa dia tidak bisa menangis? Kenapa dia tidak bisa bicara? Kenapa? Ruhnya sudah tidak ada. Jadi yang asli kita yang mana? Siapa kita yang sejati? Ruhaniyah. Itu hakikat kita yang paling dasar. Kita semua berasal dari alam ruh. Lalu dari alam ruh Allah menciptakan alam rahim, ya. Az-Zumar ayat 6, Allah ciptakan alam rahim. Apa yang Allah lakukan di alam rahim? Dari segumpal tanah jadi air mani, kemudian jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, kemudian ada yang sempurna dan tidak sempurna kejadiannya, dia jadi tulang belulang, dia dibungkus lagi oleh daging. Dibaca detil Al-Hajj ayat 5, Al-Hijr ayat 28-29, Al-Insan, As-Sajdah, Al-Mu'minun, banyak sekali bercerita tentang proses kejadian manusia. Lalu di Al-Hijr ayat 29 Allah katakan, setelah kalian jadi wujudnya ini Allah bikin, terus apa yang Allah lakukan? Aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Baru kita bergerak, baru dugdag dugdag, baru hidup. Lalu diciptakan alam yang ketiga oleh Allah, alam dunia. Az-Zariyat 52 kalau saya tidak salah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka Allah beri fasilitasnya. Kan ini sayangnya Tuhan kita sama kita, tapi ini kita kadang nggak memaknai nih kalau nggak tafakur. Sayangnya Tuhan kita sama kita, tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Supaya kita bisa ibadah, dikasih fasilitasnya sama Allah dan dilengkapi semuanya. Apa itu fasilitasnya? Dunia. Jadi dunia ini cuma untuk ibadah sama Allah. Kita kerja di dunia untuk ibadah sama Allah. Kita nikah di dunia untuk ibadah sama Allah. Kita hamil melahirkan untuk ibadah sama Allah. Kita belajar cari ilmu untuk ibadah sama Allah. Ini fasilitas ini. Allah kasih pohon, Allah kasih gunung, Allah kasih langit, Allah kasih bacaan nahwu diurut. Allah katakan itu semuanya, bintang, bulan, matahari, lautan, daratan, satwa, segala macam. Di situ Allah sebutkan. Kata Allah, aku tundukkan semua itu untukmu. Jadi Allah bekerja untuk kita, menundukkan semua itu demi kita punya fasilitas buat ibadah. Sebagaimana ini kita merindukan Allah, sebagaimana kita terima kasih sama Allah, apa caranya? Lakukan aja apa perintah Allah. Lakukan. Maaf sekali, maaf. Allah minta kita tutup aurat. Lakukan buat Allah. Ya. Allah minta kita sholat, lakukan buat Allah. Sayang sekali fasilitas Allah ini dipakainya untuk yang Allah maksudkan. Sama seperti bos-bos di perusahaan di sini, di gedung ini, bos-bos menciptakan satu mekanisme, kasih wadah, nyewain kantor, kasih gedung, buat apa? Buat fasilitas teman-teman kerja.
maka dipakai fasilitasnya, yaitu Allah. Pakai fasilitas yang Allah kasih, pakai dunia ini untuk ibadah. Jangan kemudian kita pakai seperti apa kata kita dan mau kita. Maka itu tadi kata Allah, nanti di hari akhir dia yang duluan ke jahanam. Kita udah yakin hari penghisaban adalah benar, nggak usah jauh-jauh dulu ke hari penghisaban. Siapa yang siap sakaratul maut? Mati itu benar, Al-Jumu'ah kata Allah, kemanapun kalian sembunyi, kematian kejar kalian. Nggak bisa nawar kita. Ya, hati-hati nih, jangan sia-siakan umur. Wal asri innal insana lafi husrin illa lazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya kalian semua adalah orang-orang yang merugi. Itu udah Allahnya sampai detil loh ngasih taunya. Sesungguhnya kalian semua merugi, kecuali ya udah yang kecualinya dong yang kita pakai. Ya, itu hijrah. Tuhan kita udah sampai sebegitu detailnya ngasih tahu. Jangan sia-siakan, ayo kita hijrah sama-sama. Kita terus pindah, kita terus hijrah, kita terus pindah sama-sama. Dan jangan putus asa. Allah katakan pada hadis qudsi, kata Allah, hambaku yang melakukan maksiat tak terhitung, kata Allah pada Nabi Muhammad, sampaikan, jangan putus asa pada rahmatku, sebab rahmatku lebih dulu dari amarahku. Rahmatku lebih dulu dari amarahku. Jadi ayo hijrah sama-sama ya. Kita berjuang sama-sama menuju pada keadaan yang lebih baik. Doakan saya mampu terus dalam hijrah saya. Saya doakan semoga jamaah di Masjid Al-Barokah ini dituntun Allah, dimudahkan Allah dalam hijrahnya. Tapi tolong jangan lagi kalimatnya dipakai nanti deh kalau udah siap. Nanti ya tunggu dikasih hidayah. Hidayah udah dikasih untuk semuanya. Hidayah secara universal tadi kita sudah sepakat. Zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Huda, petunjuk udah dikasih semuanya untuk orang Islam. Maka dipakai petunjuknya. Maaf, orang Islam petunjuknya Quran. Implementasinya Quran, al-hadis. Ayo kita jadi orang Islam yang Islam. Pakai Qurannya. Allah minta apa? Allah minta salat yang baik. Allah minta puasa yang baik. Allah minta sedekah yang baik. Allah minta zakat yang baik. Allah minta tutup aurat yang baik. Allah minta jangan marah, belajar tahan amarah. Allah minta maafkan saudaramu, latihan memaafkan terus menerus. Ya, Allah minta dengarkan ayatku yang suci. Orang yang beriman adalah yang bergetar hatinya ketika ayat suciku dibacakan. Maka kita dengar ayat suci. Jangan lagi mau datang acara, acaranya udah mulai apa belum? Belum baru pembacaan ayat suci Al-Quran. Gimana ini? Belum mulai acaranya baru pembacaan ayat suci Al-Quran. Tenang aja. Allahu Akbar. Itu yang tolong kita di hari akhir, itu yang kita nggak mau dengerin. Belum mulai acaranya, lagi dibacain ayat suci ngobrol kanan kiri, lagi dibacain tilawah boro-boro didengerin gitu ya. Siapa yang mau tolong kita di hari akhir nanti? Ayo jadi orang Islam yang Islam gitu ya. Maka dulu masanya Nabi, masa setelah Nabi sampai abad 15, 16 kita sering dengar kisah-kisahnya. Wah, pasukannya cuma 1000 lawan 10.000 menang. Waduh, Konstantinopel bisa dijatuhkan, yang mimpin Muhammad Al-Fatih umur 21 tahun, pasukannya cuma segitu, senjata ininya aja digotong-gotong lewat gunung, lewat ini waktunya lama, bisa menang. Kenapa itu? Qurannya dipakai. Jadi Islam yang Islam, dah gitu. Maka terjadi semua kegaibannya. Lah orang Quran itu kalam Allah kok, kalimatnya Allah loh, kata-katanya Allah. Bisa nggak merinding? Berdegup nggak? Masya Allah, dagduk jantung ini. Kalamnya Allah bergetar. Itu kalamnya Allah. Sedekat itu kita sama Allah. Maka Al-Kahf ayat 16-17 itu Allah bilang, aku lebih dekat dari urat nadi kalian. Karena tadi di Al-Hijr 29 Allah udah bilang, aku tiupkan ruhku ke dalammu. Habis ditiupkan dipelihara sama Allah, dijadikan lahir ke dunia, dikasih segala macam di dunia lengkap supaya bisa ibadah. Biar apa? Biar nanti roh yang nerusin perjalanan ketemu malaikat munkar dan nakir bisa jawab. Maaf, saya bukan soal nakut-nakutin, karena saya juga dituntun hijrah saya oleh guru saya.
Sekarang kita punya cita-cita macam-macam di dunia ini, pengen punya rumah, pengen nikah, pengen punya ini, pengen beli tas, pengen beli mobil, pengen beli jam, pengen ina, pengen ini. Pernah nggak punya cita-cita? Saya harus bisa jawab malaikat munkar dan nakir. Dipikirin nggak tuh? Padahal 7 langkah saudara kita antarkan kita di liang kubur, datang malaikat. Siapa yang mau tolong kita? Siapa yang mau tolong kita? Maka dalam Islam kita juga diajarkan nggak boleh meratap. Yang meratap diancam nanti siksa. Kenapa? Meratap itu dekat sekali pada menduakan Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Aku maha mengetahui, engkau tidak mengetahui. Al-Baqarah. Kita nggak tahu apa-apa. Yang tahu semuanya Allah. Maka jangan suuzon sama Allah, husnuzon sama Allah. Apa yang terjadi pada kita, Allah tahu bahwa itu yang terbaik untuk kita. Kita ngadepin kesusahan, jangan meratap saya kehilangan segala-galanya. Tentu pada saat itu jatuh bangun segala macam, tapi saya dituntun, dibimbing terus. Jangan suuzon sama Allah. Kita punya uang, alhamdulillah. Uang kita